Assalamualaikum teman-teman, di tangan saya di sini sudah ada HP Poco M3 5G teman-teman. Nah, kasusnya HP ini yaitu mati ya teman-teman. Jadi orangnya nganter ke sini posisi mati. Nih, saya tekan tombol on off-nya, nggak mau nyala nih teman-teman. Oke, langsung aja di sini saya coba cek bongkar terlebih dahulu ya teman-teman. Buat kalian nih yang baru bergabung dan baru nonton, teman-teman yang suka video ini bisa like, dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari channel saya teman-teman, jika kalian sudah tekan tombol subscribe-nya. Oke, di sini masih segel ya handphonenya, jadi belum pernah dibongkar nih teman-teman. Jadi kondisinya belum pernah disentuh dengan obeng. Oke, proses pembongkaran backdoor sudah selesai, tinggal tulang tengahnya teman-teman. Nah, tinggal baut satu lagi. Nah, di sini jangan lupa fingerprintnya dilepas ya teman-teman. Nah, di sini saya selalu kasih isolasi agar tombolnya tidak berceceran teman-teman. Karena kalau hilang sering terjadi kehilangan tombol tuh susah nyarinya teman-teman. Nah, saya cek di sini ya, sepertinya handphone ini bekas kena air teman-teman. Karena saya lihat kondisi mesin sama tutup kameranya itu lembab ya. Ada embun-embunnya sedikit teman-teman. Oke, saya coba cek menggunakan multitester ya, apakah handphone ini kondisi konslet atau tidak teman-teman, karena posisi handphonenya sudah mati. Oke, posisinya saya akan cek dulu. Saya lepas dulu nih di kabel antennya teman-teman, karena kesulitan ya. Nah, di sini saya akan cek juga teman-teman di bagian baterai ya, apakah baterai ini isinya ada atau kosong. Bisa juga kalau handphonenya nggak short, baterainya yang kosong. Saya harus pastikan juga kalau baterai kondisi aman dan masih ada isinya. Oke, saya balik pin plusnya. Jika nyala di tester, itu artinya baterai kondisi masih ada dan normal. No. Nyala ya, nyala merah di testernya, artinya baterai masih kondisi normal dan masih ada isinya teman-teman. Oke, lanjut aja, saya coba angkat dulu mesinnya ini. Saya akan lihat di bagian mana mungkin ada korosi yang mengakibatkan short atau masih ada airnya yang mengakibatkan handphone ini mati teman-teman. Nah, mesin sudah terlepas dan saya cek di sini ternyata benar teman-teman. Nih, ada korosi di bagian ini teman-teman. Nah, di sini ada resistor kecil-kecil dan itu ada bekas korosi atau hampir karatan ya teman-teman. Karena kalau air itu keciplung air lah istilahnya handphone, jika terlalu lama dibiarkan, tidak dibersihkan atau tidak dibongkar teman-teman, itu pasti bisa mengakibatkan handphone itu short atau mati. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, saya bersihkan dan saya coba lihat pakai kaca membesar ya, agar lebih kelihatan bersih atau tidak teman-teman. Nah, setelah saya bersihkan, langsung saya akan blower di bagian-bagian celah-celahnya, takutnya masih ada air yang nimbrung di sana. Jadi kadang belum bersih handphonenya, masih ada kondisi air-air walaupun sedikit yang masih tersisa, itu harus sudah benar-benar hilang dan kering ya teman-teman. Nih di bagian jalur soket ke fleksibel on off atau volume saya juga bersihkan. Nih saya bersihkan semua teman-teman. Saya coba cek bersihkan semua. Apabila nanti saya sudah bersihkan masih nggak nyala juga, baru saya akan kelentei semuanya teman-teman ya. Di bagian kamera saya nanti akan kelentei, terus di bagian kalengnya penutup IC ini saya juga kelentei nanti teman-teman. Saya akan bersihkan semuanya. Karena untuk
bagian kaleng di IC itu sangat tertutup rapat teman-teman, tidak ada celah. Jadi untuk air kalau tidak terlalu lama nyemplungnya itu nggak akan masuk. Jadi beda kalau nyemplungnya sampai benar-benar lama banget. Yang penting bukan air laut ya. Kalau air laut sangat bahaya banget teman-teman. Tidak perlu nunggu lama langsung karat teman-teman. Kalau air laut sama dengan air asin, gampang mudah karat ya pada bagian besi kalau kena air laut. Oke, di sini saya coba kerok dulu di bagian fleksibel on off dan volumenya teman-teman, agar bersih, tidak ada karat lagi. Dan saya akan coba pasang kembali mesinnya ke tulang tengahnya atau ke framenya ini. Lalu nanti saya akan coba nyalakan teman-teman. Nah, di sini masih ada sedikit korosi ya di bagian jalur on off-nya teman-teman. Jadi kalian harus pastikan benar-benar sudah bersih dari korosi teman-teman. Nah, lanjut, di sini saya sudah pasang. Pastikan ya pemasangannya posisinya rapat teman-teman, dan kancingannya juga presisi gitu, karena untuk tekan fleksibel on off nya biar kena ke bagian soket yang ada di bagian board atau mesinnya. Nah, saya tekan terus, ternyata juga belum mau nyala. Nah, kita coba nih teman-teman, kita coba cas. Jika cas ini mau atau mati, itu artinya baru kita cek kembali. Kalau mau, nah ternyata nyala ya teman-teman. Oke, ternyata nyala teman-teman. Coba kita cek baterainya ada enggak ya. Kalau dicek di multitester tadi baterainya ada teman-teman. Nah, banyak ya baterainya, masih separuh teman-teman. Seharusnya bisa nyala nih handphone nih. Oke, coba saya akan angkat mesinnya, dan mesin atau board ini enggak saya mau sentuhkan ke bagian fleksibel on off nya. Nah, saya akan cek atau nyalakan menggunakan pinset, dan langsung saya shotkan menggunakan pinset di bagian board atau mesinnya, apakah mau nyala atau tidak. Karena di cas ini mau, kalau di cas mau kadang jalur fleksibel on off nya yang bermasalah atau short, seperti itu teman-teman. Jadi harus pastikan step by stepnya dari yang paling mudah terlebih dahulu, baru kalau tidak mau dinyalakan menggunakan pinset manual seperti ini. Nah, ternyata mau menyala. Tuh, mau nyala ya. Oke, sekarang kita tunggu apakah nyala ini bisa masuk ke tampilan menu atau mentok di tampilan pucuk seperti ini. Kalau mentok tampilan pucuk seperti ini, itu kita cara ngerjainnya atau secara servisnya sudah beda lagi teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi step by stepnya ya teman-teman ya. Jadi simak terus, tonton terus videonya, agar kalian tidak ketinggalan cara bagaimana ngatasinya dan eksekusinya sampai handphone itu normal. Oke, muncul pucuk, ternyata masih booting ya. Booting, tulisan pucuk tidak masuk di tampilan MIUI ya teman-teman. Kalau masuk di tampilan MIUI artinya mau booting berlanjut. Tapi di sini masih belum. Nah, ternyata mau teman-teman ya. Oke, kita tunggu nih. Lama banget ya muncul Oppo ke MIUI-nya ya teman-teman. Mungkin handphone ini jika mau ke tampilan menu artinya filenya terlalu banyak. Nah, mantap, masuk di tampilan lock screen-nya teman-teman. Wah, gelap ya tampilannya teman-teman. Mungkin kontrasnya ini tidak terlalu cerah handphonenya waktu orangnya menggunakan teman-teman. Jadi kontrasnya digelapkan ya. Nah, di sini saya coba layar sentuhnya. Waduh, ini handphonenya ada sandinya teman-teman. Jadi lupa saya tadi waktu orangnya ngasih ke sini, saya tidak menanyakan apakah ada pola atau sandinya. Ternyata handphonenya di sini ada sandi atau pinnya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menerangkan kontrasnya teman-teman. Tuh, biasanya kalau digeser dari atas ke bawah itu muncul pengaturan kontras, tapi karena ada pinnya di sini nggak bisa saya terangkan kontras LCD-nya. Jadi kelihatannya gelap teman-teman ya. Oke, saya coba manual, tuh nyala ya. Saya matikan
layarnya dan saya coba nyalakan lagi, ternyata menyala. Oke, kalau begitu nih fix kesimpulannya, yang short atau konslet pada handphone ini di bagian korosi tadi, dan yang kedua selanjutnya ini di bagian fleksibel on off yang bermasalah teman-teman. Karena waktu saya pasang mesin boardnya pada framenya tidak mau dinyalakan secara pakai fleksibel on off, tapi harus menggunakan pinset menyalakan manual. Nih, harus menggunakan manual seperti ini baru layarnya tuh bisa dimatikan, bisa dinyalakan tuh. Nah, nih saya tekan on off-nya tadi pakai manual, terus saya matikan handphonenya, kondisi handphone mati, dan saya coba restart nih. Jadi saya coba nyalakan ulang menggunakan menu yang ada di handphonenya, ternyata mau menyala lagi teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi solusinya di sini tinggal ganti fleksibel ini teman-teman. Nah, fleksibel on off sama tombol dan volume ini jadi satu set. Harganya murah kok teman-teman. Kalian bisa langsung beli di toko spare part terdekat atau bisa menggunakan via online teman-teman. Harganya murah kok kalau fleksibel on off. Tinggal kalian beli fleksibel on off, ganti baru, masalah selesai. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman step by stepnya, kalau handphone mati ya cek dulu ya kondisi matinya itu karena kecemplung air atau jatuh teman-teman. Terkadang saya coba cas ternyata masuk ya, tuh 62% baterainya masih banyak. Karena terkadang gini teman-teman, orang tuh ngasih handphone kondisi mati, kadang ada yang tidak terus terang handphonenya itu kenapa mati, kadang tidak terus terang. Kadang tidak bilang kalau kena air atau jatuh, takutnya biayanya terlalu mahal, takut gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.